Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya melakukan aksi nyata modul 1.4 budaya positif, yaitu saya sharing mengenai penerapan yang sudah saya terapkan mengenai budaya positif di kelas saya, dan juga membagikan pemahaman tentang penerapan budaya positif untuk dapat menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, tentram, dan menyenangkan untuk anak-anak, serta dapat membuat anak-anak itu menjadi anak yang mandiri dan berfokus pada pembelajaran, berpihak pada murid. Dalam melakukan aksi nyata, saya sharing mengenai pengalaman saya kepada guru-guru melakukan aksi nyata, dan kemudian pada di akhir sesi mengenai penerapan aksi nyata dan bagi pemahaman aksi nyata, saya dan teman-teman mengadakan yang namanya tanya jawab untuk menggali pemahaman tentang penerapan budaya positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Sri Utami SPD MM, yang saya hormati Dewan Guru yang pada hari ini sudah dapat hadir untuk mendengarkan presentasi mengenai aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya pada hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantarkan kita dari jalan yang gelap ke jalan yang terang benderang, yaitu dengan memeluk agama Islam. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi saya mohon maaf jadi mengganggu waktunya yang seharusnya sekarang sudah istirahat di rumah, tapi ini berkaitan dengan tugas CGP, jadi mendengarkan saya berkaitan berbagi aksi nyata modul 1.4, yaitu mengenai budaya positif. Pada modul 1.4 ini menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ya, Bapak Ibu, Bapak Ibu ini merupakan salah satu guru yang hebat. Selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung satu sama lain demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Adapun untuk konsep utama modul budaya positif itu, di modul 1.4 saya mempelajari tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah kita ketahui, Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila itu yang menjadi landasan untuk kita terapkan di sekolah kita. Adapun untuk profil pelajar Pancasila, mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu, sudah paham betul. Di sini saya mengulang kembali tentang profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, benar kritis,
mandiri. Ini profil pelajar Pancasila yang nantinya akan sama-sama kita terapkan kepada siswa kita untuk dapat melatih siswa kita menjadi mandiri dan merdeka dalam belajarnya. Nah, Bapak Ibu, berikut adalah disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kepatuhan kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kemudian kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan intrinsik. Nah, di sini dibahas tentang motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik itu berasal dari luar ya, atau dari perintah orang lain, bukan berdasarkan dari kesadaran diri sendiri dari siswa. Kalau motivasi intrinsik itu lebih kepada siswa ini sadar harus melakukan disiplin, misalnya contohnya datang tepat waktu, kesadaran dari siswa sendiri, diri sendiri untuk datang ke sekolah. Nah, kemudian disiplin positif itu definisinya merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi disiplin positif yang di sini kita dapat menerapkan yang namanya motivasi intrinsik. Jadi murid itu tanpa terperintah, murid itu sadar bahwa hal yang baik datang tepat waktu itu harus dilakukan. Jadi kalau kita bisa membagikan motivasi intrinsik dari siswa itu sendiri, kemungkinan itu akan berkelanjutan sampai dia dewasa, dibandingkan dengan motivasi ekstrinsik, perintah dari orang lain, karena mungkin juga datang tempat waktu tapi bukan berdasarkan dari kemauan diri sendiri, karena mungkin takut dihukum, takut ada konsekuensi. Jadi kalau motivasi ekstrinsik itu dalam menerapkan disiplin mungkin jangka waktunya tidak panjang, tapi kalau motivasi intrinsik ketika siswa itu mempunyai kesadaran diri sendiri untuk menerapkan disiplin, itu akan berdampak jangka panjang. Nah, Bapak Ibu, kita seringkali melihat di kelas itu siswa beragam karakter, beragam minat, juga beragam kemauan. Terkadang kita melihat ada siswa yang mungkin usil ya sama temannya, tapi kita perlu sadari juga mungkin dari siswa itu kita perlu memahami, karena setiap manusia itu mempunyai yang namanya kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada yang bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa terima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nah, kalau untuk yang bertahan hidup itu lebih kepada fisiologi seperti kesehatan, rumah, dan bahkan komponen psikologisnya adalah merasa aman. Kalau kasih sayang dan rasa terima, kebutuhan psikologisnya yaitu meliputi kebutuhan akan koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang, dan merasa menjadi bagian atau tergabung dengan sebuah kelompok. Penguasaan, hari ini biasanya orang ingin dianggap berharga, mampu membuat perbedaan pendapat, pengakuan orang lain, dan dihormati. Anak-anak yang seperti ini biasanya ingin menjadi pemimpin. Kebebasan, dalam hal ini yang dibutuhkan adalah kemandirian, memiliki pilihan untuk mengatur hidupnya sendiri. Pada anak biasanya ingin banyak bergerak, mengetahui hal baru, dan tidak ingin dipengaruhi oleh orang lain. Dan yang terakhir itu kesenangan. Hal ini membutuhkan rasa gembira, ketawa, dan bermain. Anak-anak biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Jika melakukan
yang disukainya. Anak-anak bisa berkonsentrasi serius. Nah, kalau berdasarkan dari kebutuhan dasar ini, mungkin kalau ada siswa kita yang berbeda, dia lebih jahil atau lebih usil sama teman-temannya, mungkin ada kebutuhan dasar dia yang masih belum terpenuhi, atau mungkin kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, maka kita sebagai guru itu harus bisa mengetahui. Jadi bukan hanya kita siswa ini usil kita langsung berikan hukuman, tapi kita telusuri dulu kenapa dia bisa usil, kita berkomunikasi sama orang tua hal-hal apa aja yang menyebabkan siswa tersebut menjadi usil tersebut. Kemudian juga kita lihat dari kebutuhan dasar mana nih kira-kira yang belum terpenuhi dari siswa tersebut. Nah, ini yang tadi motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, ini murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Dan tadi saya berikan contohnya, misalnya siswa itu datang ke sekolah tepat waktu itu bukan berdasarkan dari diri sendiri, karena mungkin ada motivasi intrinsik. Jadi kita memang sebagai guru harus bisa menimbulkan motivasi intrinsik, jadi supaya mereka itu sadar perbuatan ini salah dan mereka juga bisa memperbaikinya. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini motivasi ekstrinsik. Nah, ternyata ketika murid itu mengerjakan sesuatu ingin mendapatkan penghargaan, ini juga sebenarnya hanya menimbulkan motivasi ekstrinsiknya juga, bukan motivasi intrinsik. Dan yang terakhir, menghargai nilai-nilai kebijakan diri sendiri. Nah, kalau murid-murid kita sudah sadar melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebijakan dirinya, ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi secara garis besar Bapak Ibu, kita harus bisa menggali motivasi intrinsik siswa, yaitu menyadarkan siswa bahwa hal-hal yang merupakan salah satu sikap disiplin di sekolah itu bukan berasal dari perintah orang lain, melainkan dari oh iya, ini merupakan salah satu kewajiban saya dan saya juga harus bisa untuk menaatinya, karena kalau motivasi dari orang lain itu tidak bertahan lama. Kemudian juga misalnya dia nanti kalau di sini di SD mereka kita gunakan motivasi ekstrinsik, dalam hal ini nanti di SMP-nya bisa jadi mereka berubah lagi. Jadi tugas kita adalah menimbulkan motivasi intrinsik pada setiap siswa, karena motivasi intrinsik tersebut kalau kita munculkan dari sejak dini itu akan berkelanjutan nanti sampai dia dewasa, karena dia sudah mengetahui karena perbuatan yang dapat melanggar itu adalah suatu tindakan yang salah, dan mereka juga bisa menaati peraturan-peraturan karena memang itu merupakan tanggung jawab dari diri mereka sendiri. Nah, ini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, misalnya seperti hukuman. Kalau hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Ya, ternyata dengan kita memberikan hukuman kepada siswa ternyata berdampak juga untuk kedepannya terhadap siswa tersebut. Kemudian penghargaan, kita sering, mungkin saya juga setelah mempelajari modul budaya positif 1.4
ini menyadari bahwa penghargaan ternyata juga tidak efektif juga, karena dapat merusak hubungan sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Jadi kalau kita memberikan sebuah penghargaan, ternyata anak tersebut bukan berasal dari motivasi dalam dirinya berkaitan dengan saya ingin mendapatkan sebuah penghargaan tersebut, bukan karena itu merupakan kewajiban saya sebagai pendidik. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ini ada konsekuensi. Penguatan jangka pendek perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, jadi kalau konsekuensi ini kita sudah membuat kesepakatan kepada murid-murid kita. Ketika murid melanggar sebuah keyakinan kelas yang sudah kita buat, kita berikan sebuah konsekuensinya. Misalnya kalau ada murid yang melanggar keyakinan kelas yang sudah kita buat, contohnya di saat mengajar, di saat guru menerangkan murid tidak boleh mengobrol. Ternyata ada murid yang mengobrol dan melanggar keyakinan kelas, dan di situ kita bisa membuat konsekuensi kepada siswa. Misalnya ya dikasih tugas tambahan untuk anak yang melanggar keyakinan kelas. Jadi kalau untuk konsekuensi memang kita lakukan, sudah membuat kesepakatan sama murid. Nah, berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman kan biasanya dia murid melakukan kesalahan, kita langsung memberikan hukuman. Jadi secara waktu itu juga berbeda dengan konsekuensi yang sudah ada kesepakatan sama guru dan juga murid. Nah, kemudian restitusi ini adalah sebuah cara untuk murid dapat memperbaiki kesalahannya. Murid itu menjadi murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol diri, memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya dengan restitusi. Nah, ini konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah ada yang mendengar restitusi. Mungkin saya bacakan dulu ya. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi kalau di restitusi ini, ketika siswa ada masalah, kita fokus kepada penyelesaian atau solusi yang kita cari bersama peserta didik. Nah, ini Bapak Ibu perbedaan antara kasus, misalnya contoh kasusnya siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Nah, kalau konsekuensi, misalnya guru memberikan konsekuensi untuk mengajarkan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali. Sedangkan kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Dan selanjutnya lagi yang hukuman, guru marah dan murid menjadi takut,
Konsekuensinya guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Restitusinya guru terbuka dan siswa menghormati diri dan orang lain. Jadi setiap permasalahan yang ada pada murid, alangkah baiknya Bapak Ibu kita menggunakan restitusi ini untuk dapat bertanya kepada siswa kenapa bisa tidak mengerjakan PR. Mungkin kan banyak alasannya juga, mungkin karena mereka ada membantu orang tuanya, atau juga mereka bisa lupa, atau mereka tidak ada yang mengingatkan sebagai orang tuanya di rumah. Maka dari itu kita menyelesaikan sebuah permasalahan dengan restitusi agar peserta didik kita itu bisa mendapatkan solusinya, bukan malah ditambahkan masalahnya. Karena siswa sering tidak mengerjakan PR ini, kalau kita telusuri ternyata banyak sekali penyebabnya, bukan hanya karena siswa itu malas, mungkin ada faktor-faktor lain. Ya, jadi kalau dalam restitusi ini kita berfokus pada permasalahan, kita menggali tentang apa yang menjadi penyebab siswa itu tidak mengerjakan PR, dan kemudian kita bersama-sama dengan siswa untuk mencari solusinya. Sebagai guru ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Yang pertama ini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Mungkin saya bacakan dulu untuk yang penghukum. Pada posisi kontrol guru sebagai penghukum, jika guru mendapatkan dirinya pada posisi kontrol ini, guru seringkali berhadapan dengan masalah-masalah yang diperbuat oleh siswa di sekolah. Guru sering melakukan kekerasan fisik dan juga verbal. Guru sering berkata, patuhi aturan saya, awas kalau tidak menurut, kalau kamu lagi yang membuat kesalahan, dan berbagai kata yang membuat siswa sakit hati dan juga dendam. Kalau posisi kontrol penghukum ini saya dulu waktu SMP ya, saya waktu SD dulu pernah saya izin ke kamar mandi atau ke toilet. Ya, saya benar izinnya ke toilet, tapi pada saat yang bersamaan mungkin ada murid yang sering mondar-mandir ke toilet. Akhirnya guru tersebut secara rata tuh menghukum siswa, padahal saya waktu itu benar-benar ke toilet. Akhirnya dihukum, disuruh berdiri ya di atas di matahari sampai jam 12 siang, dan hal itu jadi bisa membuat siswa itu mempunyai rasa sakit hati ataupun juga pendendam kalau kita sebagai mengambil posisi manajer, posisi kontrol yang menghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah, posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini guru sering bersuara lembut, suasana menjadi hening sehingga siswa merasa tidak nyaman dan rendah diri. Guru juga bisa berkata, Bapak sangat kecewa dengan perbuatanmu. Kalau orang tuamu tahu perbuatan seperti ini, apa mereka tidak malu? Coba kamu pikirkan. Lalu bagaimana perasaan siswa jika posisi kontrol guru seperti ini? Tentu siswa akan merasa tidak berharga dan merasa mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ini akan berdampak buruk terhadap penilaian diri siswa itu sendiri. Kemudian teman, posisi kontrol guru sebagai teman. Pada posisi ini bagaimana selayaknya guru bersikap. Tentunya guru tidak akan menyakiti siswa, tetapi tetap melaksanakan tugas sebagai pengontrol bagi siswanya melalui tindakan yang persuasif. Sebagai contoh, guru mengajak siswanya dengan berkata, ayo bantulah demi ibu ya. Namun perlu juga diingat, pada posisi ini bisa terjadi hubungan negatif dan juga positif antara guru dengan siswanya.
Negatifnya, bila suatu saat guru tidak membantunya, maka siswa merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Positifnya, hubungan baik antara guru dan murid akan terjalin sehingga guru akan mudah mempengaruhi siswa agar bersikap dan berperilaku sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Pemantau, pada posisi ini dapat diartikan bahwa guru sebagai pengawas atau pemantau guru bertanggung jawab terhadap perilaku siswa yang diawasi. Kemudian yang terakhir ada manajer. Posisi kontrol sebagai manajer, pada posisi ini guru mengerjakan sesuatu bersama-sama dengan siswa, memotivasi siswa untuk mempertanggungjawabkan segala perilakunya serta mendukung siswa untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa itu sendiri. Jadi dari 5 posisi kontrol restitusi, sebaiknya kita sebagai guru harus bisa menerapkan yang namanya posisi kontrol manajer. Jadi kita bersama-sama, jika ada siswa yang bermasalah, kita tidak langsung memberikan hukuman atau kita tidak memberi mereka perkataan-perkataan yang membuat mereka merasa bersalah, melainkan kita sama-sama menelusuri, kemudian sama-sama menggali permasalahannya dan sama-sama menyelesaikan permasalahannya kepada siswa untuk siswa tersebut bisa memecahkan masalahnya dan mendapatkan solusinya agar tidak terulang lagi. Nah, ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kalau penghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan, membuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Kalau manajer, pertanyaannya yaitu apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Ya, jadi kita lebih kepada mempertanyakan bagaimana cara memperbaiki kesalahan yang sudah siswa berbuat kalau dalam posisi kontrol manajer. Nah, Bapak Ibu, kemarin kita kan tahun ajaran baru, kita sama-sama mungkin membuat yang namanya kesepakatan kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah membuat kesepakatan kelas, saya juga kemarin sudah membuat kesepakatan atau peraturan kelas yang sudah saya buat. Kemudian juga saya bersama siswa membuat keyakinan kelas. Ya, ini Bapak Ibu, kemarin saya sudah membuat keyakinan kelas bersama siswa. Jadi keyakinan kelas itu apa saja hal-hal yang diterapkan yang harus dipatuhi, karena keyakinan kelas itu saya membuat keyakinan kelas itu berdiskusi dulu sama siswa, kira-kira keyakinan kelas apa yang mau kita terapkan di kelas 3A misalnya, contohnya seperti itu. Kemudian setelah menerapkan keyakinan kelas, saya sama siswa juga merumuskan peraturan yang menjadi keyakinan kelas. Kemudian saya memberikan stick note kepada siswa dan siswa menempelkan keyakinan kelas, keyakinan di kelas. Dan ini ada semua siswa yang sudah menulis keyakinan kelas, mulai dari ingin kelas yang tertib, ingin kelas yang bersih. Akhirnya sudah saya buat keyakinan kelasnya. Nah, ini keyakinan kelas dari murid-murid yang sudah menempelkan keyakinan kelas. Kemudian saya rangkum menjadi keyakinan kelas 3A. Berdoa sebelum dan sesudah belajar, kemudian hadir tepat waktu, mengajarkan tugas dengan sungguh-sungguh, aktif dalam pembelajaran di kelas, menjaga kebersihan kelas maupun sekolah, bersikap baik dan jujur, saling menghargai dan menghormati, pembiasaan mengucapkan maaf, tolong, terima kasih, dan juga permisi. Nah, ini bagaimana pembentukan keyakinan kelas.
lebih abstrak dari peraturan berupa pertanyaan universal dibuat dalam bentuk posisif sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, ini ada yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ya, dari menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan dan lakukan di dalam modul 1.4. Saya menanyakan tentang apa aturan yang sudah dilanggar siswa, kemudian dari yang menstabilkan identitas, saya menanyakan peraturan apa yang sudah dilanggar oleh siswa, kemudian saya validasi tindakan yang salah, karena setiap orang kan pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian saya menanyakan keyakinan kepada siswa berkaitan dengan hal-hal apa yang nantinya akan diubah siswa supaya siswa itu tidak misalnya contohnya tidak datang terlambat lagi. Nah, ini ada contoh videonya, beneran nggak ya? Ya, dari penerapan segitiga restitusi ini ada beberapa siswa yang melanggar keyakinan kelas. Kemudian saya menanyakan kepada siswa mulai dari menstabilkan identitas, kemudian saya menanyakan siswa tentang hal-hal apa saja yang sudah dilanggar, kenapa bisa melanggar hal tersebut. Habis itu saya menanyakan tentang keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar, dan juga yang terakhir kita sama-sama kepada siswa mencari solusi dari apa permasalahan siswa, kenapa siswa tersebut bisa datang siang, misalnya contoh hal-hal apa saja yang menyebabkan siswa datang siang. Dan kemudian saya berdiskusi sama siswa dengan menerapkan penerapan segitiga restitusi dan menemukan solusi dari permasalahan siswa. Nah, Bapak Ibu, mungkin berikut tadi merupakan modul 1.4 yang sudah saya pelajari bahwa kita sebagai guru memang harus menempatkan posisi kontrol kita, yaitu sebagai manajer yang mampu mengadaptasi, yang mampu membimbing siswa untuk menemukan solusi dari permasalahan. Cara yang terbaik untuk membuat kita dapat menemukan solusi dari permasalahan siswa yang kita hadapi, misalnya seperti datang terlambat siswanya, hadir tidak tepat waktu, kita bisa menerapkan yang namanya segitiga restitusi, Bapak Ibu, yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, mungkin ini presentasi dari saya mengenai modul 1.4. Mungkin jika Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Ya,
Pak. Iya, Bu Mila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak, bagaimana caranya membuat anak itu percaya diri, terus dia dalam artian tadi kan ada motivasi yang dari ekstrinsik dan intrinsik ya. Yang dari intrinsik itu kan dari diri sendiri. Nah itu bagaimana kita meyakinkan anak itu bisa mampu melakukan itu, bahwasanya misalnya seperti ada sampah berserakan, dia merasa tidak buang, tidak melakukan itu, dia tidak peduli. Untuk bisa dia menciptakan, oh iya ini lingkungan sekolah saya, ini kelas saya, dan saya harus bisa melakukan itu dari dirinya sendiri. Bagaimana caranya? Karena sekarang anak itu nggak peduli Pak dengan lingkungannya, sekitarnya, dia sibuk dengan dirinya sendiri. Nah bagaimana kita sebagai seorang guru dan pendidik sebagai jadi suri teladan buat anak-anak untuk bisa menguatkan dan meyakinkan bahwasanya pedulian itu harus timbul dari diri sendiri, baik di sekolah maupun di lingkungan rumahnya. Itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Mila, pertanyaan yang sangat super sekali ya. Ya jadi untuk dapat karena tentang kebersihan sekolah itu merupakan tanggung jawab dari keluarga sekolah. Terus bagaimana cara kita untuk membangkitkan motivasi internal mungkin ya Bu Mila ya. Karena kalau kita melakukan sebuah jadi caranya itu yang pertama di dalam kelas itu pasti kita membuat yang namanya kesepakatan kelas, kemudian kita buat keyakinan kelas bersama siswa. Dalam membuat keyakinan kelas sebenarnya itu adalah hal-hal atau peristiwa yang dituliskan oleh siswa berdasarkan apa yang mereka alami. Misalnya seperti yang tadi saya berikan contoh, jadi sebelum setiap awal tahun pelajaran baru, Bapak Ibu bisa membuat yang namanya keyakinan kelas tentang kebersihan kelas. Itu bukan merupakan tanggung jawab yang piket aja, tapi tanggung jawab semua warga sekolah. Saya di kelas setiap sehabis pulang sekolah selalu mengingatkan, atau kalau kita yang namanya setiap siswa itu dapat mengambil, misalnya ada sampah-sampah kecil di bawah kolong meja, hal tersebut kan dapat membantu petugas piket juga ya Bu ya. Jadi setiap pulang sekolah saya melakukan yang namanya operasi semut. Memang kalau untuk membangkitkan motivasi intrinsi siswa, kita juga harus melakukan pembiasaan dan juga kita harus bisa memberikan contoh tauladan yang baik untuk siswa. Kalau kita cuma memerintahkan siswa buang sampah pada tempatnya, tapi lebih kepada action kita. Misalnya saya seperti ini di kelas, saya buang, saya ambil ada sampah, misalnya saya taruh tempat sampah, kemudian juga ada siswa, saya beri contoh. Jadi intinya kita sebagai guru harus bisa memberikan tauladan kepada siswa supaya siswa itu sendiri termotivasi. Oh ternyata guru saya membuang sampah juga pada tempatnya, siswa juga harus juga bisa mengikuti membuang sampah pada tempatnya. Dengan pembiasaan ini akan menimbulkan motivasi intrinsik dan juga akan menimbulkan sebuah rasa percaya diri pada murid. Kalau untuk menimbulkan rasa percaya diri, seorang guru bisa memberikan yang namanya motivasi mungkin Bapak Ibu, dan juga memberikan semangat kepada siswa dan memberikan apresiasi ketika siswa tersebut misalnya berhasil mengerjakan target atau berhasil menyampaikan hasil diskusi di depan. Karena ketika siswa menyampaikan hasil diskusi di depan itu membutuhkan sebuah perjuangan juga, karena hampir kadang di setiap misalnya dalam sebuah kelompok siswa satu orang yang menampilkan hasil diskusi, kadang ada yang menunjukkan yang ini. Nah, ketika siswa sudah berani tampil di depan atau sudah berhasil untuk mengerjakan tugas yang sudah kita berikan kepada siswa, kita sebagai guru juga harus bisa mengapresiasi siswa. Misalnya
dengan memberikan tepuk tangan, dengan memberikan semangat juga kepada siswa. Hal tersebut lama kelamaan akan dapat menimbulkan motivasi intrinsik siswa. Jadi siswa itu terbiasa dan menimbulkan kesadaran diri siswa untuk melakukan hal tersebut untuk ke depannya. Mungkin itu Bu Mila jawaban dari saya. Terima kasih, pertanyaannya sangat super. Ya, terima kasih Pak jawabannya. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya lagi? Restitusi ya, itu harus kita paham. Nah, yang ini mungkin ya segitiga restitusi ya. Mungkin saya perjelas lagi, Bapak Ibu, dalam segitiga restitusi ini mulai dari menstabilkan identitas, kita menanyakan kepada siswa tentang tindakan siswa, kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah. Semua perilaku pasti kan memiliki alasan masing-masing ya. Misalnya kenapa siswa itu telat ke sekolah, pasti mempunyai alasan. Kemudian menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Ini adalah menanyakan keyakinan, dalam hal ini adalah dapat memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh siswa dan menemukan solusinya untuk kedepannya tidak diulangi kembali. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi? Nah, kalau masalah itu itu kan kita apa tadi yang penjabarannya memahami kenapa anak itu menyelesaikan persoalannya ya, tidak mengerjakan PR. Karena dapat yang lembar berikutnya deh, kan yang restitusi. Iya, hukuman itu tadi kan apa ya? Oh. Ya, perbedaannya itu Pak. Ya. Oh, yang ini kali. Bukan ya? Ya. Nah, itu tadi yang tadi Pak. Nah, ini kan restitusi menanyakan keyakinan kelas dirinya membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, kita kalau menerapkan yang restitusi ini kepada anak, dalam arti kan hukuman, konsekuensi ya. Nah, restitusi ini kan memang saya juga paling kita cuma cerita kenapa sih tuh kamu gitu. Anak itu kenapa sih kamu nggak pernah ngerjain PR? Karena yang saya dapat nggak tahu Bu, soalnya mama aku tuh anak tuh karena kan 2 tahun belakang itu belajarnya Zumba efeknya. Jadi tuh anak jadi PR kenapa nggak ngerjain karena orang tuanya yang lebih cenderung banyak mengerjakan PR di rumah. Anak bukan didampingi tapi dalam artian gimana ya, didampingi tapi lebih dominan orang tuanya yang mengerjakan tugas. Pada saat orang tuanya lupa tidak mengerjakan PR, itu anak jawabannya nggak tahu mama aku, nggak tahu mama aku nggak tahu gitu. Saya berpikir gini, kan yang sekolah kamu itu kok orang tua, kenapa? Jadi jawabannya selalu semenjak COVID ini Pak, masa COVID yang saya alami, anak-anak jawabannya nggak tahu mama aku sih gitu, pasti jawabannya kayak gitu. Dan kalau kita konfirmasi lagi langsung ke orang tuanya iya Bu lupa tuh gitu. Oke, kita pahami hal seperti itu, tapi kan lebih orang tua itu cuma sekedar pendamping sebenarnya ya Pak ya. Betul. Dan bagaimana kita mengarahkannya, bahwasanya pendamping sekedar mendamping dan mengarahkan saja, jangan sampai ada yang ditulisin. Jadi kan kayak kemampuan anak untuk bisa lebih dia mencapai kemampuannya, bisa nulis, bisa memahami itu gimana ya Pak? Karena kan orang tua juga punya banyak kesibukan dan kita pun sebagai guru juga kan tidak hanya memikirkan satu anak yang kita pikirkan gitu. Jadi kita seandainya itu sering terjadi, apa kita maafkan saja begitu? Iya, jadi kan kita kan di situ kan ada guru terbuka dengan siswa dan siswa menghormati dirinya dan orang lain yang bawah. Jadi kita ya bagaimana Pak? Ya,
Jadi kasusnya ini waktu masa pandemi, Ibu Mila. Iya. Ya, masa pandemi itu memang. Ya, setelah masa pandemi, setelah masa pandemi, efeknya seperti ini setiap ada tugas, Pak. Iya. Karena kan kita di nge-Zoom terus di WA tugas-tugasnya begitu. Jadi anak kan paling kelas 1 mah kan banyak lebih dibacain, belum bisa baca sendiri, belum bisa memahami. Iya. Jadi orang tua yang lebih banyak mengerjakan itu bagaimana? Ya setelah pandemi kesini sih mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Ya, jadi intinya bagaimana kita itu bisa melatih siswa itu menjadi lebih mandiri ya, Bu Mila, ya, untuk dapat mengerjakan tugas-tugas. Ya, lebih mandiri lah gitu, katakan seperti itu. Ya, jadi dalam segitiga restitusi ini lebih kepada memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan siswa, misalnya siswa tersebut tidak mengerjakan PR seperti tadi ya, ketika orang tuanya itu selalu mendampingi siswa atau juga membantu siswa tersebut tidak menjadi mandiri dan jadi ketergantungan. Mungkin Bu Mila nanti bisa menerapkan yang namanya segitiga restitusi, mulai dari menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian keyakinan siswa untuk kedepannya seperti apa. Misalnya menanyakan siswa ya, untuk siswa tidak mengerjakan PR, ya di sini menstabilkan identitas dulu. Jadi mengerjakan PR itu mungkin bukan 1 orang 2 orang ya, Bu Mila ya. Iya. Banyak juga yang tidak mengerjakan PR. Bu Mila harus bisa menstabilkan identitas siswa, kemudian juga validasi tindakan siswa itu. Kalau setiap pekerjaan PR-nya dikerjakan sama orang tua itu kira-kira sudah bagus atau belum, sudah melatih kemandirian siswa atau belum. Kemudian yang terakhir, Bu Mila menanyakan keyakinan, kira-kira hal tersebut sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah kita buat belum. Habis itu yang terakhir juga Bu Mila memberikan berdiskusi sama siswa untuk memberikan solusi dari siswa yang tidak mengerjakan PR atau siswa yang masih ketergantungan tersebut. Jadi kalau menurut saya, ketika kita mengalami siswa yang tersebut, perlu adanya pendekatan kita, komunikasi kita sama orang tua, kenapa hal tersebut bisa terjadi. Dan kita juga sebagai guru berhak juga mengedukasi atau memberi informasi kepada orang tua untuk boleh ibu mendampingi, tapi tidak sampai mengisi, biarkan siswa itu mengisi secara mandiri. Karena kan kalau di sekolah nggak mungkin juga kan orang tua yang nantinya akan mengisi tugas-tugas siswa, kemudian di sekolah lagi diperkuat lagi, dimotivasi lagi anaknya supaya mereka bisa mengerjakan tugas secara mandiri. Dan yang terakhir itu Bu Mila bisa memberikan penguatan juga kepada siswa bahwa siswa itu sebenarnya bisa, kamu bisa mengerjakan, kamu hebat. Mungkin bisa memberikan arahan atau motivasi yang nantinya akan dapat memunculkan motivasi siswa dari dalam diri, sehingga siswa itu tidak ketergantungan lagi sama ibunya, sama ayahnya, atau sama kakaknya. Kita harus memberikan meningkatkan rasa percaya diri siswa agar siswa itu percaya diri, tidak ketergantungan, bisa mandiri, dan bisa mandiri sesuai ini ya, tadi profil pelajaran Pancasila. Karena memang tujuan kita itu melatih siswa dalam kemandirian, tidak ketergantungan. Mungkin itu Bu Mila jawaban dari saya. Mungkin teman-teman ada lagi? Cukup mungkin ya? Oke, cukup ya. Terima kasih teman-teman sudah berpartisipasi aktif. Sekali lagi
Saya minta maaf sudah mengganggu waktu istirahatnya. Semoga penerapan modul 1.4 yang sudah saya presentasikan dapat bermanfaat untuk kita ke depannya, dan kita sebagai guru dapat menjadi tauladan yang baik, mengambil posisi manajer untuk dapat membimbing siswa menemukan solusi dari permasalahan yang ada pada siswa. Kita dapat memecahkan masalah siswa dengan menerapkan segitiga restitusi. Oke, demikian Bapak Ibu presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak. Halo. Halo. Hai, hai, halo. Oke, anak-anak, karena kita sudah masuk tahun ajaran baru dan ini adalah kelas baru untuk kalian, jadi kita sama-sama membuat peraturan kelas, kesepakatan kelas, dan juga keyakinan kelas. Tapi terutama mari kita sama-sama membuat keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas apa saja yang akan kita buat? Coba Bapak minta satu orang dulu nih, kira-kira supaya kelas kita tertib, terus belajarnya nyaman, menyenangkan, tidak ada yang gaduh atau berisik. Bapak minta contoh satu orang, keyakinan kelas apa yang mau kita buat? Ayo, pertama, misalnya nanti ini kan akan Bapak berikan ke kalian satu persatu, jadi setiap orang berhak untuk menulis keyakinan untuk kelas kita apa yang mau dibuat, ya. Bapak kasih contoh, misalnya keyakinan kelasnya nih, satu contoh aja. Misalnya keyakinan kelasnya belajar dengan semangat, nah seperti itu. Terus misalnya kalian ingin kelas kita ini punya keyakinan kelas murid-murid tidak ada yang bertengkar, boleh seperti itu, ya. Terus keyakinan kelas lain yang lainnya lagi boleh kalian isi nanti di stick note ini, ya. Nah, nanti kalian isi di stick note, jadi isinya masing-masing keyakinan kelas apa yang akan kalian buat, itu akan menentukan keyakinan kelas kita. Nanti akan ditempel di sini. Kita rangkum keyakinan kelas kita apa saja yang akan kita sepakati nanti. Oke, paham? Iya, Pak. Oke, kalau sudah paham, ini Bapak kasih ya stick note-nya satu-satu, silakan diisi. Diisinya boleh pakai pensil ataupun juga pulpen, ya, bebas. Misalnya ingin kelas yang bersih, ingin kelas yang tidak ada yang bertengkar atau yang lainnya. Nih, udah semua. Ya, kamu misalnya jadi sama-sama keyakinan kelas apa nih yang kita buat supaya kamu tidak ada teman yang jahil lagi. Ya. Oh, dapatnya satu doang. Udah, namanya tulis. Nah, tulis kalau sudah ditempel di sini, nak. Tempel di bagian mana aja? Ya. Keyakinan kelas. Dari hasil keyakinan kelas 3A yang sudah dituliskan dari masing-masing murid menggunakan stick note, akhirnya dapat ditarik kesimpulan secara keseluruhan mengenai keyakinan kelas 3A, yaitu yang pertama berdoa sebelum dan sesudah belajar, kemudian kita saling menghargai dan menghormati, hadir tepat waktu sekolah, kemudian pembiasaan mengucapkan maaf, tolong, terima kasih, dan permisi. Selanjutnya mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, aktif dalam pembelajaran di kelas, kita bersikap baik dan jujur, menjaga kebersihan kelas maupun juga kebersihan sekolah.
dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama akan memberikan sebuah pembelajaran yang nyaman, menyenangkan, dan dapat berpihak kepada murid. Kita semuanya bisa tidak? Selain itu juga untuk menciptakan budaya positif di kelas, saya membuat yang namanya struktur organisasi kelas, yaitu mulai dari ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris, bendahara, seksi keamanan, kesehatan, olahraga, dan kebersihan, dan selanjutnya anggota. Dalam pemilihan ketua kelas, saya menggunakan pemilihan ketua kelas bagi siswa yang ingin menjadi ketua kelas. Dia akan maju ke depan dan kemudian akan dipilih secara voting oleh teman-temannya melalui kertas. Jadi dengan pemilihan seperti ini, saya rasa akan menimbulkan keadilan bagi siswa yang lainnya dan tidak ada yang namanya pilih kasih. Dengan menciptakan struktur organisasi dan juga keyakinan kelas akan menciptakan budaya positif di kelas, sehingga kelas menjadi nyaman, aman, tentram, menyenangkan, dan dapat memerdekakan murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk dapat menerapkan keyakinan kelas secara bersama, saya membentuk sebuah jadwal piket yang dimana semuanya anak berperan dalam menjaga kebersihan kelas, keamanan kelas, dan juga ketertiban kelas. Jadi pada jadwal piket yang sudah dibuat, setiap anak mempunyai perannya masing-masing, mulai dari menyiapkan doa, membersihkan kelas, menjaga keamanan kelas, dan lain-lain yang dapat menciptakan keyakinan kelas di kelas 3A semakin diterapkan. Dengan menerapkan budaya positif di lingkungan belajar sangat membuat banyak sekali perubahan, khususnya saya dalam menangani anak, dapat menangani anak secara baik, yaitu mulai dari menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan siswa. Dan dengan menggunakan segitiga restitusi, masalah yang terdapat pada siswa dapat ditemukan solusinya. Dan sebagai guru, kita harus menerapkan dari kelima posisi kontrol. Kita harus menepati posisi kontrol sebagai manajer, yaitu posisi yang dapat memecahkan permasalahan yang ada pada siswa secara bersama-sama sehingga siswa tersebut bisa kuat dan dapat kembali kepada kelompoknya dengan kondisi yang lebih baik dan lebih kuat, serta tidak mengulangi kembali kesalahan-kesalahan yang merugikan dirinya sendiri, karena dalam posisi manajer, seorang guru harus bisa membangkitkan motivasi internal yang ada pada siswa sehingga mempunyai tanggung jawab secara penuh, karena merupakan salah satu hal yang merupakan kewajiban dari siswa. Demikian video yang dapat saya buat mengenai budaya positif. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.